Semua siap masuk dalam program Life Unlimited? Ya, karena hari ini kita akan membahas satu topik yang saya sangat suka. Apa itu? Harus masuk bersama saya dan kita akan belajar bersama-sama dalam program Life Unlimited. Ya, selamat berjumpa kembali dalam program Life Unlimited bersama dengan saya, Susan Hoover. Dan seperti saya sudah janji tadi, kita akan membahas satu hari ini satu topik yang saya sangat suka bicarakan ya. Apa itu? Sebentar lagi dong, saya mau kasih beberapa info penting dulu ya. Karena program Life Unlimited ini bukan saja sampai di sini saja. Kita bersama-sama setengah jam, nanti apa yang terjadi ya? Itu karena itu sepanjang program kan ada berapa social media seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Boleh ikuti saya, gabung bersama dengan saya, dan kita boleh bertemanan, dan boleh ada kesempatan untuk lebih lagi. Dan lebih daripada itu, kami punya tim daripada Life Unlimited ini yang siap untuk terima WhatsApp pemirsa Life Unlimited, atau boleh hubungi kami, dan itu nomor itu akan juga ada di bawah sepanjang program ini. Setelah program ini selesai, boleh hubungi kami dengan pertanyaan, mungkin ada kesaksian, mungkin ada permintaan doa, mungkin mau lebih tahu tentang Yesus, atau apapun topik yang kita bahas, boleh hubungi tim Life Unlimited. Ya, dan setiap bulan, setiap hari pun ada kesaksian-kesaksian dari tim Life Unlimited, orang-orang pemirsa yang hubungi kami. Dan setelah hubungi kami, mungkin bawa permintaan doa, itu mereka beri kesaksian apa yang Tuhan lakukan. Hari ini pun saya membaca satu kesaksian dari seorang bapak dari Sulawesi. Nah, dia memberi kesaksian atas program Life Unlimited yang sangat menolong dia dan memberi pengharapan. Di mana seperti terpikir mau bunuh diri, tapi melalui program Life Unlimited memberi kekuatan dan pengharapan. Kami sangat bersyukur sekali. Kesaksian ini sangat menjamah hati saya. Tak saya baca. Kami sangat bersyukur Bapak ini tidak jadi bunuh diri. Karena dirimu, hidupmu sangat berharga kepada Tuhan. Sangat berharga kepada kami. Dan bersyukur melalui program Life Unlimited ini dapat harapan baru. Bahwa hidup, dan itu memang yang kita mau bahas hari ini. Ya, bahas hari ini apa adalah kita akan bangkit dan ikuti panggilan kembali. Nah, mungkin ada pemirsa kadang-kadang yang mungkin merasa seperti Bapak ini dari Sulawesi, di mana kadang-kadang tidak ada harapan lagi, sampai merasa mau bunuh diri, tidak tahu tujuan hidup lagi, tidak tahu apa yang mau dilakukan, tidak merasa berarti. Itu sering terjadi karena kita tidak punya arti hidup. Mungkin kan kita hanya hidup ikut-ikutan, ikut kerja, ikut makan, ikut habiskan uang, tidak tahu kemana kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menyelamatkan kita, bukan saja sampai di situ. Tapi sebenarnya Tuhan memanggil kita. Tuhan beri tujuan kepada kita. Oh, ini topik yang memang saya suka bahas ya. Karena saya merasa terlalu banyak orang hidup di dunia ini, hidup saja. Hidup dengan tunggu mati saja, tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tapi saya sangat bersyukur kita punya Tuhan yang baik, yang menciptakan kita dengan arti. Tuhan yang menciptakan kita dengan tujuan. Dan itu memberi apa? Memberi pengharapan kembali. Ya, jadi saya harap semua yang selama ini tidak tahu hidup kemana, atau merasa tidak boleh dipanggil Tuhan, atau apapun alasannya, atau apapun perasaannya, akan terlepas dari itu semua dan akan ikuti panggilan kembali. Amin. Amin. Ya, dan ini satu hal yang saya merasa banyak orang mungkin pikir atau merasa seperti ini. Ini dulu saya pun pikir seperti ini. Mungkin pernah tidak taat, mungkin pernah merasa dipanggil Tuhan, tidak taat, menolak, atau mungkin merasa tidak cukup baik, atau apapun alasannya ditunda, atau karena tidak tahu panggilan, mungkin selama ini tidak pernah tahu ada tujuan hidup, tidak pernah ikuti, jadi pikir pasti tidak jadi deh.
sudah gagal, sudah dibatalkan Tuhan. Nah karena itu hari ini saya mau mulai, kita akan dapat beberapa poin hari ini ya. Tapi yang pertama saya mau katakan bahwa panggilan itu tidak dibatalkan Tuhan. Oke? Panggilanmu tidak dibatalkan. Nah, kenapa saya bisa katakan itu dengan begitu yakin, begitu pasti? Bukan karena saya Susan Hoover merasakan atau dari apa yang saya alami. Bukan saja itu, no, karena itu yang Tuhan sendiri mengatakan. Di mana itu? Itu di Roma 11 ayat yang ke-29. Nah, dalam terjemahan baru berkata apa? Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Nah, ini berkata bahwa Tuhan tidak menyesali apa yang Tuhan beri. Tuhan tidak menyesali, tapi mungkin lebih jelas dalam terjemahan yang lain. Lebih dekat mungkin ke bahasa Inggrisnya. Kalau saya baca dari EYT ya terjemahannya. Sebab anugerah dan panggilan Allah tidak dapat dibatalkan. Kan sudah jelas sekali ya. Apa yang Tuhan beri, Dia tidak menyesali, Dia tidak batalkan. Memang Tuhan yang menciptakan kita. Ya bahkan berkata dalam firman-Nya, Tuhan tahu kita diciptakan daripada debu. Tuhan tahu kelemahan kita semua. Bukan Tuhan terkejut lihat kelemahan kita bahwa kadang-kadang kita gagal, kadang-kadang kita jatuh. No, Tuhan tidak terkejut. Tuhan tahu siapa kita. Tapi yang luar biasa sekali, Tuhan tetap menerima kita. Wah, memang ini luar biasa sekali. Tuhan mengenal kita ini siapa. Dan Tuhan sekalipun mungkin selama ini kita gagal, selama ini kita tidak pernah tahu menyadari, mungkin kita tidak pernah tahu sama sekali ada panggilan, atau kita tidak taat ikut panggilan, atau apapun yang pernah membuat kita belum sampai hari ini mengikuti panggilan. Kabar baiknya, panggilan itu, tujuan hidup kita masih menunggu kita, tidak dibatalkan. Kenapa tidak dibatalkan? Karena memang saat Tuhan ciptakan kita berkata bahwa bukan itu dari orang tua, bukan itu dari mama papa kita dilahirkan, tapi itu rencana Tuhan. Tuhan sendiri yang membentuk diri kita. Dan saat Tuhan membentuk diri kita, Dia sudah tahu arah hidup kita kemana. Dia sudah tahu Dia akan kasih talenta, Dia akan kasih karakter seperti apa. Dia akan membentuk kita sesuai, pas untuk tujuan kemana Dia akan memanggil kita. Jadi karena itu sekalipun mungkin kita sudah tidak ikuti, Tuhan tidak ambil orang lain, ambil persis yang seharusnya untuk kita. Yang Dia berikan untuk kita tidak dibatali. Ada artinya kabar baiknya hari ini. Ada kesempatan yang baru bagi kita hari ini. Wow, menurut saya itu kabar yang sangat baik sekali. Hari ini ada kesempatan yang baru bagi kita semua. Mungkin kita sudah jatuh, mungkin kita merasa tidak layak, mungkin banyak hal yang terjadi. Tapi kabar baiknya hari ini, apa yang Tuhan rindu untuk kehidupan kita, tujuan di mana Tuhan ciptakan kita, masih ada bagi kita. Tuhan tidak menyesali menciptakan kita. Tuhan tidak menyesali untuk buat tujuan besar atas hidup kita. Itu tetap menunggu kita. Wah, karena Tuhan memang tahu yang terbaik bagi kita. Jadi hari ini kita masih ada kesempatan menerima dan ambil langkah dalam itu lagi. Itu kabar baik bagi kita semua. Karena itu dalam rasa semangat, mari kita masuk dalam satu lagu, Ku berlari pada tujuan. Berlari, berlari pada tujuan, bekerja di ladang Tuhan, arahkan pandanganku ke depan, hingga ku dapat mahkota. Berlari, berlari pada tujuan, menuju kemenangan, ku lupakan apa yang di belakangku, hingga ku dapat mahkota.
Amin, sudah ikut benari mungkin ya. Oke, kita memang berlari pada tujuan. Artinya hidup ini kan berarti. Nah, saya juga akan membuktikan hal ini daripada 2 Timotius 1 ayat yang ke-9. Oh, saya suka sekali ayat ini. Berkata apa? Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Baca ini sekali lagi pelan-pelan. Berkata apa? Dia yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Jadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Bukan saja keselamatan itu sesuatu untuk nanti kita sudah mati, hidup yang setelah di dunia ini kita akan ke surga bersama dengan Dia, kita punya keselamatan yang pasti, itu sudah luar biasa. Tapi Tuhan yang sama yang menyelamatkan kita juga memanggil kita dengan apa? Ada panggilan kudus. Apa itu panggilan kudus? Panggilan kudus artinya sesuatu yang sudah dipisahkan, sesuatu yang sudah dibuat spesial untuk diri kita. Ada sesuatu yang hanya dirimu bisa lakukan. Susan Hoover tidak bisa lakukan, orang lain tidak bisa lakukan. Itu luar biasa. Nah, mungkin ada sesuatu juga Tuhan kasih spesial kepadaku yang saya Susan Hoover lakukan. Bukan seperti program ini, Life Unlimited. Bukan hanya saya yang punya program ini ya. Nah, ini kan artinya ada sesuatu yang spesial yang Tuhan siapkan untuk kita. Nah, mungkin pada saat itu kita pikir, tapi Susan, saya nggak layak, saya bukan orang sempurna, saya orang yang nggak ada salahnya. Makanya sudah dijelaskan dalam ayat ini. Itu bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan apa? Maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Jadi, panggilan Tuhan itu, ini poin yang kedua hari ini. Panggilan Tuhan itu, panggilan adalah oleh kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita orang hebat baru Tuhan memanggil. No, karena sebenarnya Tuhan sudah siapkan tujuan hidup kita sebelum kita lahir. Sebelum kita berbuat apa-apa. Jadi tidak berdasarkan perbuatan. Kita masih di kandungan mama, kita belum melakukan apa-apa, Tuhan sudah siapkan. Jadi itu sesuatu yang karena Tuhan punya maksud, Tuhan punya tujuan. Dan karena Dia punya anugerah kasih karunia bagi kita. Jadi panggilan itu bukan sesuatu yang hanya orang yang paling suci, orang yang paling baik terima. No, siapapun kita semua berarti di dunia ini. Dan kita beda-beda panggilannya. Mungkin ada yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang mama atau seorang papa yang baik. Membesarkan anakmu untuk menjadi orang yang akan ubahkan dunia. Untuk menjadi orang yang mengasihi, yang berbuat baik bagi orang lain. Mungkin kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang menolong tetangga, keluarga. Ya, yang membawa kasih Tuhan kepada secara pribadi kepada orang lain. Ada yang mungkin punya panggilan untuk melakukan hal-hal besar. Kita semua panggilannya beda-beda, tapi harus tahu hidupmu berarti. Ada tujuan. Jadi jangan merasa seperti kenapa orang kadang-kadang merasa seperti mau bunuh diri, depresi. Karena merasa nggak berarti ada tujuan. Tapi Tuhan menciptakan dirimu berarti dan ada tujuan. Dan itu semuanya bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan memanggil kita oleh kasih karunia. Wow, itu baik sekali. Jadi artinya tidak ada di antara kita yang tidak dipanggil. Kita semua, siapapun kita, hai pemirsa Life Unlimited, hidupmu berarti. Hidupmu ada tujuan. Tuhan menyelamatkan kita. Nah, mungkin ada yang nonton hari ini belum pun tahu keselamatan. Itu semuanya di dalam Yesus. Yesus yang mengasihi kita adalah Yesus yang suci, yang tidak ada dosa satupun, datang ke dunia ini. Dan mau ambil posisi kita, mau ambil dosa kita, mau ambil pun hukuman mati bagi kita. Jadi Dia yang menyelamatkan kita. Dan bukan saja sampai mati, Dia bangkit dari kematian. Naik ke surga, dan saat kita percaya kepadanya, kita menerima Roh-Nya di dalam kita. Keselamatan sudah pasti, keselamatan sudah confirm, sudah yakin sekali. Kita punya keselamatan bukan karena perbuatan, dengan hanya percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, sudah selesai. Nah, sama caranya terima keselamatan, ada caranya untuk menerima panggilan. Panggilan itu apa? Adalah tujuan Tuhan dalam hidup kita selagi di dunia ini. Artinya kita tidak hanya menunggu sampai kapan kita ke surga. Tapi kita hari ini, selagi kita ada di dunia, ada tujuan hidup.
Ya, ada maksudnya Tuhan yang kita lakukan. Mungkin itu untuk apa? Jelas dalam firman Tuhan, dia memanggil kita semua untuk apa? Menjadi saksinya. Untuk kita ceritakan kabar baik Yesus kepada orang lain. Itu yang dia minta semua orang lakukan. Jadi kalau belum tahu, panggilanku apa? Ada yang spesial dari para Tuhan. Pasti panggilan itu terkait dengan apa? Dengan ceritakan kabar baik Yesus kepada orang lain. Nah, caranya mungkin beda-beda. Kalau Susan Hoover, saya melalui program TV ini atau melalui program kami mengutus banyak orang ke daerah-daerah. Kami pun pergi ke kampung-kampung ya atau ke kota-kota mengadakan acara, orang kumpul beritakan Injil dan yang lain-lain. Tapi mungkin ada dengan ceritakan kepada keluargamu, kepada sahabat-sahabatmu. Dengan cara beda-beda, kumpulkan anak-anak atau apapun itu. Tuhan yang tahu. Tapi pasti terkait dengan apa? Menceritakan kabar baik. Kebaikan Tuhan, keselamatan dari para Tuhan kepada orang lain. Amin. Dan itu luar biasa, bukan karena kita orang sempurna. Tapi karena apa yang sudah kita alami dari para Tuhan. Oleh kasih karunia-Nya. Kita bisa ceritakan kepada yang lain. Jadi hari ini paling tidak saya harap kita sudah dapat dua hal yang menguatkan kita. Membuat kita semangat kembali memasuk dalam panggilan. Apa itu? Yang pertama bahwa panggilan itu tidak dibatalkan. Dan yang kedua itu adalah kita dipanggil, panggilan itu adalah oleh kasih karunia Tuhan. Masih ada satu poin lagi yang saya mau kita terima hari ini. Kalau kita tahu ini semua kan dari Timotius. Ini adalah suratnya Timotius itu dari Paulus kepada Timotius. Nah, Timotius itu orang masih muda. Apakah ada pemirsa orang masih muda hari ini? Enggak masalah lah, masih muda, sudah tua. Tapi mungkin kita semua kadang-kadang agak ragu-ragu. Ya, bagaimana untuk berani ambil langkah bersama dengan Tuhan atau masuk dalam panggilan. Makanya pada saat itu, di mana Rasul Paulus menulis surat ini, dia sebagai seorang bapak rohani menulis kepada anaknya, mendorong dia, menguatkan dia untuk kembali lagi ikuti panggilan. Nah, supaya jangan saya yang duduk di sini ceritakan kepada kita di sini hari ini, bagaimana kalau saya pergi ke kota di mana Timotius dulu tinggal di Efesus, di mana dia duduk untuk membaca surat dari para Paulus ini. Nah, lebih asik kan? Makanya ikuti saya dalam video klip ini ke kota Efesus. Rasul Paulus tinggal cukup lama di kota ini, kota Efesus yang masih berdiri di belakang saya. Bertahun-tahun dia habiskan pelayanan di sini dan saat dia pergi, dia tidak biarkan mereka sendirian. Dia taruh di sini anak rohaninya, itu adalah Timotius. Nah, Paulus sangat sayang sekali kepada Timotius dan saya lihat ini menarik sekali. Rasul Paulus saat dia pergi dari Efesus dan perjalanan kepada Yerusalem dan nanti Roma, dia sangat menderita, dia dianiaya, dia dihukum, dia bahkan percaya dia akan terima hukuman mati. Tapi saat dia menulis kepada anak rohaninya Timotius, dia tidak pergi, dia tidak katakan pergi, jauhkan diri, lari dari panggilan. Malahan terbaliknya, dia suruh kepada Timotius, tetap tinggal di Efesus, tetap ikut pelayananmu, tetap ikut panggilanmu. Nah, mungkin kita tidak tahu, tapi kalau kita baca sejarah, kita bisa belajar bahwa kehidupan Timotius akhirnya berakhir saat sudah usia 80 di kota ini. Ada satu hari mereka mau buat acara untuk salah satu dewa di sini. Dia keluar untuk hentikan dan pada usia 80 akhirnya dia meninggal setelah melayani gereja cukup lama di sini dengan kehidupannya. Dia tidak pergi seperti Paulus katakan kepadanya, dia taat, dia melakukan panggilannya. Nah, ini yang saya rasakan sebagai seorang pemimpin yang rela menderita bagi Tuhan, dia pun merasa bahwa itu sesuatu yang cukup baik sampai dia mendorong anak rohaninya untuk melakukan hal yang sama. Nah, saya juga orangnya yang tidak sampai begitu banyak menderita untuk Tuhan, tapi saya merasakan hal yang sama. Dalam panggilan, memang kadang-kadang bisa susah. Dalam panggilan, mungkin sampai pun harus berikan hidup, nyawa kita. Tapi tidak ada yang lebih indah. Dari Rasul Paulus mendorong Timotius tetap ikut panggilan dan saya percaya bagi Timotius tidak pernah menyesal. Itu sesuatu yang begitu indah. Dan kalau saya lihat kota ini hari ini, saya ingat korbannya Timotius. Tapi bagaimana dia bisa membangun gereja yang begitu ajaib, efektif, dan berdampak di dunia ini. Mari kita semua belajar seperti Rasul Paulus, seperti Timotius. Dan mau ikut panggilan dimanapun Tuhan memanggil kita. Tetap taat sampai kita sampai ke garis akhirnya.
Betul, lebih asik kan untuk bisa membayangkan saat Timotius baca pasal ini. Dia terima dorongan, ikutilah panggilanmu karena itu bukan oleh perbuatan, itu oleh kasih karunia dan karena Tuhan punya maksud untuk hidupmu. Dan Timotius ikut sampai tua-tua pun ikut. Jadi saya percaya kalau dia bisa menulis surat kepada kita, kita duduk di mana hari ini? Mungkin kita di Jakarta atau Jayapura atau di manalah kita pun bisa baca hal yang sama. Dorongan. Atau saya Susan Hoover, tidak disampaikan oleh surat, tapi oleh program TV hari ini. Mendorong kita untuk kembali lagi ikuti panggilan oleh kasih karunia Tuhan. Dan bukan saja sampai di situ, hari ini kita akan membaca satu ayat lagi dari 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ayat ini sangat-sangat berarti bagi saya. Karena saya pernah merasa seperti pemirsa Life Unlimited. Saya ingat saat saya mau ambil langkah bersama dengan Tuhan. Langkah besar, ikuti tujuan hidup. Pergi ke Indonesia. Pada bulan 9 tahun 2003. Wah, berapa tahun yang lalu ya, ini mau masuk bulan 9 ya. Nah ini ingat, malam sebelum saya berangkat, saya nangis. Merasa saya belum siap, merasa saya belum bisa. Apa yang saya akan lakukan? Dan pada hari itu saya terima ayat ini. Dan saat saya baca, saya merasa terheran-heran dengan Tuhan. Saat saya nangis, saya merasa tidak sanggup. Saya merasa saya tidak bisa melakukannya. Saya mungkin seperti Timotius, orang yang masih muda pada waktu itu. Bayangkan, ya tahun 2003. Saya masih muda sekali, belum tahu apa yang saya lakukan. Saya baca ayat ini dan terima teguhan, terima kekuatan dari para Tuhan. Berkata dalam ayatnya, Dia yang memanggil kamu adalah setia. Dia juga akan mengenapinya. Jadi yang poin yang kita terima yang ketiga hari ini adalah apa? Bahwa panggilan akan digenapi oleh Tuhan. Nah itu bukan artinya kita tidak ada bagian sama sekali. Saya ada bagian. Setelah saya baca, setelah saya terima teguhan ini dari para Tuhan, saya masih ada bagian. Saya besoknya naik pesawat datang ke Indonesia. Itu bagian saya. Bagian saya respon. Saya masih pergi ke Indonesia. Saya masih turun ya ke tanah Indonesia. Saya mulai belajar bahasa Indonesia. Saya mulai cerita-cerita kepada orang. Tapi yang terbesar, beban, bagian lebih besar, itu Tuhan yang mengenapinya, bukan saya. Saya tidak bisa buat siapapun percaya. Saya tidak bisa buat mujizat terjadi. Nah bayangkan melalui program Life Unlimited ini, pemirsa sendiri yang saksikan. Ada banyak yang sembuh dari para penyakit. Ada banyak yang terima kesaksian keluarga. Hal-hal yang dipulihkan dalam hidupnya. Ada yang mengenal Yesus. Ada yang benar-benar terima Yesus itu sebagai juru selamat. Ada yang seperti tadi, hidupnya diubahkan dari depresi mau bunuh diri. Terima tujuan hidup, terima pengharapan. Nah itu Susan Hoover saya tidak dapat lakukan. Tidak mungkin. Hanya Tuhan yang dapat melakukan itu. Bahkan kalau hari ini ada yang terima mulai berapi-api lagi, terima pengharapan, mulai merasa dikasihi Tuhan. Itu semuanya Tuhan yang lakukan, bukan saya. Jadi ini janjinya Tuhan. Saat Tuhan yang memanggil kita, kita tidak harus merasa seperti berat, tidak sanggup, merasa tidak mungkin melakukannya. No, kita belajar untuk hidup bukan dibatasi lagi oleh perasaan-perasaan seperti itu. Kita ada bagian, kita respon, kita ambil langkah, kita taat, kita respon, kita pergi. Tetapi bagian yang lebih besar, yang akan mencukupi, yang akan buat mujizat, yang akan buat orang percaya, yang akan buat hal besar terjadi, berdampak bagi banyak orang, menjadi berkat. Itu bagian Tuhan. Jadi panggilan akan digenapi Tuhan. Kita ada bagian. Tapi saya selalu ingat seperti ini. Bagianku kecil, bagian Tuhan yang besar. Amin. Itu yang kita perlu tahu. Kita ada bagian, tapi bagian kita kecil, bagian Tuhan yang besar. Jadi hari ini apa yang kita pelajari, saya harap kita akan semangat kembali ikuti panggilan. Tahu ada tujuan hidup atasmu dengan mengerti apa. Panggilan itu tidak dibatalkan. Masih menunggumu. Sampai hari ini, ada kesempatan baru hari ini untuk ambil kembali. Dan kita belajar bahwa panggilan itu oleh kasih karunia Tuhan. Itu tidak dibatalkan, itu tidak gagal, sekalipun kita punya kelemahan belum sempurna. Tuhan tetap memanggil kita, tetap mau kita jalani hidup ini dengan tujuan daripadanya.
Dan yang ketiga kita pelajari apa? Bahwa panggilan itu akan digenapi Tuhan. Kita ada bagian, tapi bagian kita kecil. Bagian kita responlah kepada Tuhan saat ini. Dan terutama saya mau kita jelas-jelas. Panggilan terutama adalah apa? Mengenal Tuhan secara pribadi. Melalui Yesus Kristus. Melalui apa yang Yesus lakukan, kita diampuni, kita terima kebenaran, kita boleh diselamatkan. Itu terutama. Jadi kalau ada yang hari ini belum pernah percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, hari inilah kesempatan bagimu. Itu tidak dibatalkan di atas hidupmu. Hari ini kesempatan terima. Dan bukan saja terima keselamatan untuk dunia yang akan datang, untuk nanti-nantinya. Tapi terima juga tujuan hidup selama ada di dunia ini. Yang mau terima boleh berdoa dengan saya. Terima kasih Yesus. Engkau mati bagiku, Engkau hidup bagiku, dan saat ini Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Terima kasih Tuhan, aku diampuni, aku terima tujuan hidup yang baru, aku terima kesempatan yang baru saat ini, dan boleh mengenal Engkau. Boleh ikuti tujuan hidupmu bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu bagiku. Di dalam nama Yesus, aku terima itu semuanya. Amin. Amin. Kita terima semuanya, kita terima keselamatan, kita juga terima panggilan tujuan hidup. Semuanya oleh Yesus, anugerahnya yang besar bagi kita. Kalau ada pemirsa yang baru berdoa, ikut saya berdoa seperti itu. Untuk pertama kali menerima Yesus, percaya kepada Yesus, segera hubungi tim Life Unlimited. Segera hubungi kami, ceritakan kepada kami, saya baru berdoa untuk terima Yesus. Kami mau tahu dan kami mau ceritakan lebih lagi. Yesus, keselamatan dan panggilan, semuanya yang ada dalam Yesus untukmu oleh anugerahnya. Dan kita akan jumpa lagi dalam program Life Unlimited ini minggu depan, jam ini, hari ini di channel ini, di mana kita akan temukan sesuatu yang baru dan kembali terima semuanya yang ada pada Tuhan untuk kita semuanya. Amin. Sampai kita hidup Life Unlimited, hidup yang tidak terbatas, ya, hidup yang luar biasa bersama dengan Yesus. Jadi saya Susan Hoover mengucapkan thank you and God bless you all.